Baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faghfirli 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 faghfir lana faghfir lana faghfir lana ya Allah. Rabbi kalimatillahi tammati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih wa ridha nafsih, wa zinata arsih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat yang tiada hentinya. Salah satu nikmat, ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang boleh jadi terkadang nikmat ini tidak kita syukuri. Ya, kita anggap remeh, kita anggap rendah, bahkan nggak ngingat kita. Apakah itu? Di saat bangun tidur, Allah masih memberikan kita nafas. Allah masih mengizinkan kita untuk bernapas alias bernyawa. Ya. Ayo coba introspeksi diri. Ya. Banyak di antara kita bangun tidur tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka dari itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Namun saya mengajak kepada seluruh santri, seluruh jamaah ya yang mengikuti saya, sebelum bangun tidur, sebelum bangun dari tidurnya alias masih tiduran, alangkah baiknya kita bersyahadat dulu. Ya. Fungsinya apa? Agar keimanan, ketakwaan kita terus nempel. Ya, jadi syahadat dulu ya Bunda. Ya, ini udah sering saya sampaikan ya, pas kita bangun tidur, ya, ini belum bangun nih, masih tiduran, tapi kita udah sadar bahwa kita nih mau bangun. Asyhadu alla, ini kalau kita lagi tidur kan sering gini, gitu kan, nah itu langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru bangun, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, baru baca alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya Allah. Ya ini ya dari dulu ya saya sudah memberikan arahan ini untuk kita semua.
ketika bangun tidur syahadat dulu. Ya. Kona sang yogi ya komelo ki moto to sada yolo nasang. Sada itu artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, begitu ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Allahumma shalli wa sallim salatan tunjina biha jannah wa taqlina biha tarfa'u wa tuballighuna. Ya Allah. Tadi berapa jam saya ngaji nggak pernah nguap. Iya, tadi berapa jam saya ngaji nggak pernah nguap. Giliran live streaming baru berapa menit udah 3 kali nguap. Allahu Akbar, itulah mulianya Al-Quran ya. Ya. Baik ayah bunda, ini harus dinaikin ininya suaranya biar nggak ngantuk nih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik semuanya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang, selamat bergabung semua jamaah santri, ya, penonton dari seluruh ujung, ya, dari ujung ke ujung, dari Papua hingga Aceh, dari Aceh hingga Papua, dan seluruh jamaah yang ada di luar negeri, di mancanegara, mulai dari benua Asia, ya, benua Asia itu banyak ya. Ya, ada yang dari Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei, ya. Jepang, kemarin juga ada yang dari Jepang tuh. Benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, ya, Timur Tengah. Ya. Selamat bergabung semuanya ya. Ya. Ini kita nggak berlebih-lebihan loh ini, ala kadarnya, apa adanya. Ya. Iya Bu, jam 23.50 itu udah bangun. Udah bangun kita. Cuma memang nggak langsung mandi karena kita buat kondisi tubuh kita rileks dulu, santai dulu. Setelah itu baru mandi. Karena kalau langsung mandi itu pusing nanti. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz, saya kan tinggal di tempat dingin. Suhunya itu bisa di bawah 15. Ya, bagaimana ini? Sementara kan diwajibkan mandi. Bapak Ibu, saya klarifikasi, saya luruskan. Ya, tidak pernah saya katakan wajib mandi. Ya, kecuali yang sedang junub. Itu loh, ini jangan disalahpahami. Allahu Rabbi, ya Allah. Ini banyak yang keliru ini. Lah kan kemarin Ustadz bilang wajib mandi. Iya, wajib mandi bagi yang junub, bagi yang kotor, bagi yang sedang pengantin baru. Ya, itu mandi dulu, baru sholat, kan begitu. Ini diartikan secara global. Disuruh mandi, nenek-nenek suruh mandi tengah malam. Ya, cuaca suhu di 16 derajat, yang ada bengek. Ya, enggak begitu, ya. Yang saya maksud adalah wajib mandi bagi yang sedang kotor. Ya. Wajib mandi yang sedang junub gitu. Yang enggak junub ya kalau enggak mau mandi ya enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Nah, cuma saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa, ya, nih perhatikan ya,
mandi itu tujuannya adalah membuat tubuh kita pertama seger, fresh. Ya. Bayangin kalau kita tidur keringetan bau hasem, ya. Masebung nasang yogi Nah, itu tujuannya kita mandi pakai sabun mandinya biar harum badan tuh. Seger. Ya, coba deh. Bapak Ibu bangun tengah malam nggak mandi. Langsung sholat. Itu biasanya beda itu. Dibanding orang yang bangun ya, kemudian mandi, kemudian habis mandi ya, baru sholat tahajud. Itu nikmat banget itu. Ya. Nikmat banget itu. Ya jangankan di sini. Di Mekah saja yang ya maaf 5 derajat ya. Di Madinah ya, di Mekah saya nggak ngerasain 5 derajat. Di Madinah tuh 5 derajat saya masih mandi. Ya. Mandi pakai air hangat. Itu enak itu. Pas keluar dari hotel, waduh itu mimisan langsung karena kedinginan. Nah, itu. Jadi saya klarifikasi, tidak wajib hukumnya mandi itu bagi yang tidak junub. Tapi bagi yang junub itu hukumnya wajib. Karena ya kita harus hadas dulu. Kalau misalnya gimana ceritanya kalau kita lagi habis, ya mohon maaf ya, habis hubungan sama suami, sama istri, langsung sholat, ya nggak bisa lah, kita harus bersih dulu. Nah itu. Jadi kepada yang sedang tidak bersih atau junub, wajib hukumnya mandi. Nah kepada yang nggak junub gimana? Ya mungkin sudah kakek-kakek, udah nenek-nenek, ya udah manifest, ya, ya nggak wajib mandi. Cuma saya sampaikan begini, Bapak Ibu coba buktikan deh, ya. Kalau Bapak Ibu bangun jam 12.00 kemudian langsung sholat, ya tanpa mandi dulu, itu biasanya agak nggak enak gitu. Ya, kayaknya gimana ya, kayak nggak enak aja, nggak seger. Tapi berbeda dengan kita mandi dulu, ya. Ini bagi ibu-ibu keramas apa enggak? Ya silahkan, kalau biasa keramas silahkan keramas. Kalau enggak ya enggak jadi masalah. Gitu. Iya enggak enak kan Bu ya? Nah, ini banyak ini yang bilang enggak enak. Ya. Gitu. Tuh, Surabaya panas, tiap mau mandi, tiap mau sholat mandi. Ya. Seger kan Bu ya? Ya iya seger. Nah, dalam kondisi kita mau menghadap ke Allah, mau bersujud, bersimpuh, ya badan kita harum, baju kita bukan baju tidur kita pakai baju buat sholat. Ibu-ibu pakai mukena, dalemannya maaf, jangan lagi pakai yang bau asem, jangan lagi pakai daster yang kemarin dipakai masak pakai jengkol, pakai pete, ya dipakai lagi buat sholat tahajud. Itu gimana rasanya itu? Ya. Nah, itu diganti, ya. Kan biasa kan ibu-ibu ya kalau bangun itu udah males itu. Ya. Bahkan ya mohon maaf ya, tidak bermaksud untuk berbicara agak sedikit vulgar ya. Ya mending nggak usah pakai daleman, langsung aja pakai mukena. Ketimbang pakai daleman, tapi daleman yang dipakai tidur, ya dalemannya dipakai aktivitas kemarin, begitu, ya. Dibuka aja, nggak usah pakai daleman, nggak ada masalah, ya. Nah beda kalau kami laki-laki, ya. Kami laki-laki paling simpel, ya sebenarnya lebih simpel perempuan sih sebenarnya. Perempuan itu cuma pakai mukena, selesai.
Ya, nggak ada kewajiban harus pakai daleman. Tapi kalau kami laki-laki, ya pakai sarung, pakai baju koko, ya. Tuh kan, bahas ginian ada yang salah tangkap lah gitu. Begitu ya. Kan begitu ya. Ini kan ada orang, ya maaf ya, yang dipakai sholat itu terus bajunya. Udah 3 hari kagak diganti-ganti, itu ya maaf ya. Ya mungkin mohon maaf sekali ya. Anda merasa wah nggak terganggu, tapi orang lain terganggu, apalagi sholat jamaah. Aduh, ya. Yang kedua, ya mohon maaf sekali, ya. Kita itu sedang mau menghadap Tuhan loh. Kita ini mau sujud, mau bersimpuh kita di hadapan Allah. Wombok janganlah baju kaos yang kita pakai, baju oblong ya yang kita pakai, tidur keringetan, asem, bangun langsung ngambil air wudhu, sholat. Ya alangkah baiknya gantilah. Kalaupun memang nggak mau mandi ya nggak usah, cukup wudhu saja, lap-lap. Ya setidaknya ganti baju lah. Nah, ya begitu ya bunda ya, ayah bunda ya. Ya ini wabil khusus untuk ayahandaku semua ini. Ya biasanya sih kalau untuk bapak-bapak sih udah aman sih ya. Biasanya tuh yang tanggung tuh anak muda biasanya. Ya. Sholat subuh masih pakai baju yang kemarin. Ya, akhirnya samping kiri kanannya tersiksa. Kenapa? Karena kan aromanya itu udah beda, aromanya aroma asyem sudah. Nah ini juga pengaruh ya bunda. Kan udah pernah dibahas kan kemarin, ya. Ya, bolehkah wanita sholat nggak pakai baju? Kan udah dibahas tadi bu, Ibu Mahyani Saragi. Ya tinggal pakai mukena saja, ya kan mukena. Tapi untuk sholat sendiri ya, kalau untuk sholatnya ke masjid ya alangkah baiknya pakai baju lah, biar nggak kelihatan bentuknya kan gitu. Ya jangan sampai mau ke masjid pakai mukena yang transparan, nggak pakai baju, aduh repot urusan itu. Ya enggak lah ya, enggak begitulah ya. Ya, ya minimal pakai daleman lah. Iya kan nenek ya, kalau nggak mandi pasti nggak enak. Ya, pasti nggak enak gitu. Saya coba beberapa kali tuh, ya. Hargai diri sendiri, ya. Jangan sampai begini, saya kan udah nenek-nenek, udah 40 tahun, udah 50 tahun, nggak usah lagi pakai daleman, ya sholatlah ke masjid gitu. Ya, padahal sunnahnya nggak di masjid, sunnahnya kalau untuk perempuan, sunnahnya itu di rumah. Ya, mau nenek-nenek, mau gadis, apalagi ibu-ibu yang produktif, ya ibu-ibu yang maaf, ya mungkin menarik lah gitu ya. Sebaiknya sholatlah di rumah, ya. Jangan membuat pandangan kaum Adam terlena, ya. Alangkah baiknya sholat di rumah saja, gitu ya. Nah ini kenapa saya bahas ini hari ini? Karena kemarin tuh ternyata banyak yang keliru, ya sehingga yang namanya netizen tahu sendiri lah ya, kita janda jangan ke masjid. Ya Allah, ya bukan hanya janda sebenarnya, seluruh perempuan sebenarnya, ya. Ya. Hong Kong hadir, Masya Allah, Ibu Tina ya, Mbak Tina. Nah begitu ya. Jadi bukan hanya janda muda, janda tua juga, nenek-nenek juga sunnahnya di rumah, gitu ya. Nah, kecuali laki-laki, kalau laki-laki itu sunnahnya di masjid, ya, gitu.
Ini kok bahas ginian sih Ustaz? Ini penting loh ini. Ini jangan dianggap sepele loh nih. Ya, ya. Jangan sampai ya maaf ya, mungkin kita anggap ini bahasan kita remeh-temeh lah. Tapi ingat, ini sangat penting. Bagaimana jadinya kalau kita nggak ngingetin, Bapak Ibu bangun, ya, ingin menghadap ke Allah, ingin bersujud ke Allah, bersimpu, merengek kita di hadapan Allah, tapi baju yang kita pakai, baju yang kemarin sore, nggak diganti-ganti, di situ kita keringetan, ya, di situ mungkin banyak air liur, segala macam. Pertanyaannya, betah nggak kira-kira tuh pakai baju gituan? Betah nggak? Ya. Kalau saya ditanya, saya nggak akan betah. Ya, nggak enak. Ya, tapi ada loh, ada kejadian itu. Ya, sering kita kejadian. Sampai-sampai maaf cakap ya, tidak bermaksud untuk menyinggung. Tapi ini untuk mari kita jadikan sebagai pelajaran semua ya. Ya, mohon maaf sekali. Sudahlah berjamaah ke masjid, itu sarung mungkin udah seminggu nggak dicuci-cuci. Ya, ketika sujud aromanya la ilaha illallah, itu baju asemnya minta ampun dipakai masih ke masjid, la ilaha illallah. Itu pengen kita ngomong, takut tersinggung, nggak ngomong, Allahu Akbar. Itu pernah kejadian, akhirnya apa? Ya saya sampai begini terus ya. Jadi kan gimana itu ya? Tahu begitu saya pakai masker. Kita kan nggak tahu. Ya, begini. Ya untung-untung baju saya itu udah disemprot pakai minyak-minyak, jadi harum. Tapi pas kita mau rukuk begini, itu aromanya mantap. Ya. Nah ini ilmu ini. Terkadang kita anggap ini sepele. Nah, sepele banget ini. Tapi ini sangat bermanfaat. Ya. Apalagi yang suka makan jengkol, yang suka makan pete, hampura pisannya. Ya, bukan dilarang, itu mah hak masing-masing, silahkan. Cuma alangkah baiknya gosok gigi dulu lah, kan begitu. Ya, ini datang sholat subuh ke masjid, ya nggak pernah gosok gigi, makan jengkol pete, pas amin, mantap, sembriwing aromanya teh. Ya. Kan kalau amin itu kan makmum kan baca Al-Fatihah kan. Oh, kenceng-kenceng lagi Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malik. Setiap napasnya keluar itu aromanya jengkol terus, petek terus. Aduh. Ya. Kalau begitu kayaknya lebih baik masbuk deh. Mundur ya, baru pindah. Nah, begitu. Dan ini sering terjadi. Nah, inilah fungsinya kita belajar ayah bunda. Boleh jadi hal-hal kayak gini kita anggap sepele. Boleh jadi hal-hal kita anggap ini mah nggak ada toleran nggak ada korelasinya dengan ibadah. Siapa bilang? Ya. Justru disinilah momentum kita sama-sama belajar. Ingat, boleh jadi asbab. Salah satu asbab penyebab ya kita doanya tertolak karena tadi. Ini boleh jadi ya, saya tidak mengatakan itu, tapi boleh jadi. Iya kan? Ya Jok Fadil ya ketawa. Iya Pak ya. Boleh jadi. Kita sudah berdoa panjang ya. Tapi seakan-akan kita nggak diterima doanya. Kenapa? Di situ masih bau jengkol, pete, apalagi yang merokok itu ya. Nggak pernah sikat gigi, ya. Bilang amin saja itu udah kayak racun aja tuh kiri kanan itu. Ya, menderita kita. Nah ini bagi saudara-saudaraku yang perokok ini, ya. Ya mohonlah, kalau misalnya mau ke masjid, alangkah baiknya sikat gigi dulu lah. Yang perokok ya, yang makan jengkol, ya. Emang Ustadz nggak makan jengkol? Wow, alhamdulillah. Saya sudah 8 tahun
nggak makan jengkol. Sejak saya mendalami kegiatan spiritual ini, sudah nggak mengenal lagi makan jengkol, makan petek, ngerokok. Kalau merokok, sejak anak saya lahir, si Malomo lahir itu nggak pernah ngerokok saya. Dulu mah kenceng banget saya ngerokok. Ya, dulu mah garpit saya 2 bungkus sehari. Ya, tahan saya ngutang-ngutang di warung. Yang penting saya ngerokok. Sekarang alhamdulillah saya udah nggak ngerokok. Ya, nah ini saudaraku bagi yang perokok nih, mohon maaf sekali ayah bunda ya. Ya, alangkah baiknya kalau memang Anda ingin ke masjid, ya janganlah merokok dulu. Kita ini sedang, ya mohon maaf sekali. Kita sedang menghadap ke Tuhan, ke Allah. Ya saya ini, maaf ya, ini ceramah saya ini tidak terlalu saklek lah ya. Karena kalau saya lihat ceramah-ceramah yang lain, itu ngeluarin dalil itu. Ya, saya nggak mengeluarin dalil kalau di sini. Ya, ini hal sepele, tapi luar biasa pengaruh banget ini. Ya, kalau kita mau sholat subuh berjamaah di masjid, alangkah baiknya nggak usah ngerokok dulu lah. Kalau mau ngerokok habis makan, baru merokok. Ya, ini mau sholat kok merokok. Ya, giliran doanya terpending, nyalahin amalan. Kan, padahal dia sendiri yang mending doa. Gitu ya. Ini sepele banget mungkin ya. Dianggap sepele, tapi ini luar biasa loh. Saya maaf ya, saya tidak menyinggung orang merokok enggak. Silahkan Anda perokok. Saya juga dulu mantan perokok. Silahkan ya. Cuma ada waktu-waktu timingnya itu alangkah baiknya tahan dulu lah. Pertama kapan? Di saat kita ya mau sholat. Tapi banyak loh kejadian. Ini mau Jumatan. Ya. Sepanjang mau Jumatan itu sebelum azan masih nongkrong ngasih ngerokok. La ilaha illallah. Dibalik harusnya nggak usah ngerokok dulu, pakai minyak gitu. Ini kadang hal-hal sepele kayak gini, akhirnya di saat dikasih nasihat nggak mau didengar. Nah, giliran sudah utang numpuk ya, ekonomi merosot, baru tuh minta amalan. Gimana Pak Ustaz? Dikasih amalan masih ngotot juga ngerokok. Kalau mau sholat, akhirnya amalannya kayak nggak mempan. Nyalahin amalan. Ini sejak saya ngikutin Ustadz Aris, saya makin tersiksa. Ya udah nggak usah ikutin, kan begitu. Nah itu ayah bunda ya. Ya. Ini mohon maaf ayah-ayahku semua ya. Saya tidak bermaksud untuk menjustifikasi antum sebagai perokok, bukan. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau ke masjid, mau sholat tahajud, nggak usah ngerokok dulu. Ya. Nanti kalau mau ngerokok tuh habis sarapan, habis makan siang itu enak banget loh. Ya. Supaya berhenti supaya ya mau ke masjid itu supaya nggak usah ngerokok dulu. Ya. Nah kita kan mau sujud sama Allah, mau bersimpuh kita, mau merengek kita di hadapan Allah. Masa kita mau bersimpuh di hadapan Allah pas kita berdoa begini, aroma mulut kita tuh baunya minta ampun. Ya. Begitu ya. Kalau boleh ditukar deh. Mending bawa jigong sekalian ketimbang bawa rokok atau bawa jengkol. Gitu. Kalau boleh, cuma kan ya semuanya juga nggak boleh. Tapi saya pastikan ya, ini pastikan ya. Selama giginya tidak ada lubang, selama giginya nggak ada karises ya. Ya. Tidak ada bernanah ya, dan tidak merokok, tidak makan yang bau-bau kayak jengkol, pete, bawang putih, bawang merah, itu insya Allah mulut kita insya Allah dijamin 24 jam nggak bakal bau.
Saya buktikan itu sendiri. Ya, ini bukan kita sombong ya, bukan. Ya, silahkan deh buktikan sendiri. Ya, selama apa yang saya sampaikan tadi itu ya tidak ada lubang, ya makanya kalau ada gigi berlubang buru-buru tambal, ya atau mungkin tidak ada gusi yang sedang infeksi, karena kan itu yang bikin bau itu, ya. Dan tidak makan jengkol pete, tidak makan durian, tidak makan apa namanya tadi, bawang putih merah, ya coba tuh. Dan tidak merokok, insya Allah. Apalagi rajin ngaji, ini ada korelasinya. Orang yang rajin ngaji, insya Allah aroma mulutnya tuh harum. Ya, dari mana taunya? Dengan catatan yang saya sebutkan tadi. Coba deh. Ya, ini nih langsung salah paham kan nanggepinnya. Emang jengkol sama pete nggak boleh gitu? Bukan nggak boleh, silahkan. Ya, mohon jangan salah paham saudaraku. Ya, saya dari tadi kan ngomong tidak mengatakan nggak boleh. Ya, jangan langsung salah paham. Ya, silahkan. Ya, hanya saja ya. Nah, alangkah baiknya itu dihindari. Ini bukan gosip Bapak Ibu, bukan. Ini ini ilmu loh ini. Ya. Nih, ya Allah ini banyak banget yang salah kaprah ini, ya. Ya. Ya setidaknya gosok gigi dulu lah. Ya habis makan pete itu. Ya. Bukan nggak boleh ya. Nah. Ya. Saya punya teman ahli Al-Quran, itu ngaji terus itu. Itu aroma, kalau dia ngomong nggak pernah tuh kecium, namanya bau mulut nggak ada kecium. Ya. Tapi ada juga orang ngomong jarak 1 meter, itu masih kecium aroma mulutnya. Ya, ada yang kayak gitu. Ya. Jadi maaf ya, ini kita nggak ada, bukan kita gibah, ini bukan. Ini pelajaran. Anda jangan salah paham. Ya. Ya. Ya memang Pak Jok Fadil, memang banyak yang suka pete jengkol itu ya sunatullah, memang enak. Ya, memang enak. Ya, cuma memang alangkah baiknya kalau urusan sudah ibadah, kita mau sholat, apalagi namanya tahajud, alangkah baiknya bersihkan dulu. Itu loh maksudnya ya. Nah, begitu ya. Ya, ini kalau ditanggapi dengan positif, insya Allah ini menjadi pelajaran, menjadi ilmu. Tapi kalau penuh kedengkian, ini menjadi permusuhan. Ya. Nah, maka dari itu ayo jangan dijadikan ini penuh kedengkian. Ya, anggap ini sebagai ilmu. Ya. Begitu ya. Ya. Karena biasanya sih kalau yang langsung nyeplos begitu, hatinya tuh penuh dengan dengki. Jadi ketika kita ngasih nasihat begini, timbulnya apa? Kesel, tersinggung. Begitu biasanya. Nah, padahal kita nggak nyebut nama loh. Kita nggak nuduh, ya. Kecuali kalau seandainya saya sebut nama, ya saya sebut apa namanya tanda-tanda tertentu, nah itu. Lah wombok kita ngasih nasihat kayak gini, kenapa harus marah-marah sih? Harusnya berterima kasih dong, gitu. Ya, ya, ya. Yang berterima kasih yang menerima masukan dan itu dianggapnya ilmu. Tapi yang komentarnya maki-maki, marah-marah, itu penuh kedengkian. Ya, masa sih kita jam segini harus kita mengeluarkan kedengkian kita, janganlah ya.
Apa yang saya sampaikan juga kan fakta di lapangan, ya. Ini ilmu untuk kita semua, ya. Marilah sama-sama kita perbaiki. Kan katanya pengen doanya diijabah, ya. Kan katanya pengen, ya, hajat-hajatnya terkabulkan, ya. Sedikit tidaknya terimalah nasihat-nasihat gitu ya. Kalau misalnya Anda nggak mau nerima nasihat dari saya, udah silakan cari nasihat di luar sana. Berarti nggak usah nonton, kan begitu. Nah, gitu ya. Ini masa kita kasih nasihat kayak gini udah langsung nyemprot aja. Nah, begitu ya, ya Bunda ya. Ya, itu nasihat saya untuk kita semua ya. Hari ini bahwa mandi bukan kewajiban bagi yang tidak junub. Tapi bagi yang junub itu kewajiban. Jangan sampai Anda bangun langsung sholat, tapi Anda sedang kotor. Nah, itu, ya mohon maaf ya, kita mau menghadap Allah tuh harus mandi wajib. Ya, bagi yang kotor. Kalau nggak kotor silakan. Ya, ini juga kemarin banyak juga yang goreng tuh. Ya maklum lah, kita ini kan di era dakwah digital ya. Ya pasti tidak semua orang suka sama kita. Ada aja yang nggak suka sama kita. Dan kita harus sabar. Dan tidak semua saya tanggapin. Ya, tidak semua saya tanggapin. Kecuali kalau sifatnya sudah menyerang agama yang udah diserang, ya itu baru saya tanggapin. Kalau dia hanya menyerang diri saya, ada ngedabrus lah, apa sok tahu lah katanya, biarin aja lah. Ya, ini ustadz sesat lah, ustadz nyasar lah, apalah segala macam. Biarin aja. Hal-hal kayak gitu nggak saya tanggepin. Biarin. Ya. Toh juga apa yang saya sampaikan bukan menceritakan kejelekan dia. Ya. Saya tidak pernah menceritakan kejelekan orang lain. Ya. Yang saya ceritakan adalah saya mengajak kepada kita semua untuk mari sama-sama kita pahami kebersihan itu, apalagi kita ini mau menghadap Tuhan. Kita mau ngaji, kita mau tahajud, ya. Ya. Kita mau berdialog dengan Allah, ya. Mbok masa sih kita mau berdialog dengan Allah pakai kaos oblong? Gitu loh maksudnya. Nah, ya. Nah, ya mungkin yang pakai kaos oblong langsung tersinggung nih. Wah, saya tersinggung nih. Ya, saya sholatnya pakai oblong mulu. Udah gitu 3 hari lagi nggak dicuci-cuci. Ya, silakan aja. Ya, cuma kalau ke masjid ya mohon maaf itu udah mengganggu. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emang nggak boleh pakai kaos oblong. Nah, ini. Bukan nggak boleh, silahkan. Ya, nggak jadi masalah. Ya, cuma adabnya kita. Ya, kalau pakai oblongnya oblong putih yang baru, ya mungkin nggak jadi masalah ya. Kenapa? Karena nggak terganggu yang lain. Yang jadi masalah itu kalau pakai oblong, udah gitu pakai asem mungkin. Ya, baju yang kemarin sore dipakai masih dipakai juga buat tahajud, pakai juga masih apa namanya, ya, ya. Ya Allah, begitu ya. Allahu Akbar, ya. Nah, saudaraku, ya, mari kita sama-sama belajar memahami perbedaan. Jangan sampai perbedaan dijadikan sebagai ladang untuk permusuhan, bukan. Justru perbedaan itu anugerah. Ya. Jangan kita merasa paling wow, jangan kita merasa paling hebat. Ya. Apa yang saya sampaikan ini adalah fakta. Ya. Apa yang saya sampaikan ini adalah cara kami agar supaya kita semua betul-betul ya mendapat redoknya gitu. Nah, lah kok bisa begitu, Ustaz? Nih, mari kita sama-sama pahami. Ya. Banyak di antara kita boleh jadi salah satu faktor adalah hal seperti ini. Doa kita terpending. Nah, otak kita nggak nyampe di situ kadang. Ya, gitu ya.
nggak pernah dicuci tapi kasih parfum terus, gimana Pak Ustadz? Ini kisah orang Arab ini, ya Pak Jok Fadil ya. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu ya, tahun 2011 ya. Saya pernah satu kamar sama orang Arab, ternyata mereka itu jarang mandi. Ya. Dan luar biasa, itu baju nggak pernah dicuci 1 minggu, tapi dikasih parfum terus. Kasih parfum terus. Ya, saya nggak mau masuk dalam ranah itu. Intinya adalah selama itu nyaman dipakai dan tidak membuat orang lain tersiksa, ya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau sudah baunya udah luar biasa, masih juga kita pakai. Nah itu kita sama halnya dengan ya menyiksa saudara-saudara kita yang sedang sholat di masjid, begitu ya. Nah, gitu. Insya Allah ya. Saya hakul yakin santri Pondok Sehat Molomo nggak seperti itu. Ya, saya hakul yakin santri-santri kami di Pondok Sehat Molomo di privat tahajud ini semuanya bersih. Ya, Bapak Ibu, maaf tidak bermaksud membanggakan diri. Coba perhatikan Bapak Ibu, ya apa yang saya pakai. Insya Allah malam besok diganti, malam besoknya lagi diganti, malam besoknya lagi diganti. Kayaknya saya nggak pernah pakai 2 malam berturut-turut deh. Kenapa? Karena saya sendiri nggak nyaman. Ya, ya kan? Ya iya, baju Ustadz banyak. Ini bukan masalah baju banyak apa enggaknya. Ya. Tapi di sini ada namanya taktik strategi. Ya. Kalau baju luar kita nggak mau bau dipakai, setidaknya pakai daleman, biar dalemannya yang diganti-ganti. Kan gitu. Ah. Ya. Oh, tuh buat kasang. Iya. Ya kan sederhananya maka deh ogi ya. Teki carana sulit terima doa muna masuk bulan atau kuna sama sempajang. Gimana? Ya. Dan saya kembalikan ke ayah bunda. Bagaimana perasaannya ayah bunda lagi sholat, tapi pakaian ayah bunda sendiri dalam keadaan nggak enak gitu. Khusyuk nggak sholatnya? Saya tanya deh. Ini kita nggak usah berdebat di harum baunya ya. Saya cuma balik nanya. Bapak Ibu lagi sholat ini. Tapi mukena yang dipakai habis dikencingin kucing. Mukena yang dipakai itu maaf bau pesing, bau asem. Khusyuk nggak sholatnya kira-kira? Ya, kan gitu. Nah, sama halnya dengan kami laki-laki, ya. Sarung yang kami pakai ini untuk sholat kira-kira nikmat nggak sholatnya? Khusyuk nggak sholatnya itu? Dalam keadaan itu sarung maaf gitu. Udah bau pesing, udah bau hasem, ya. Jangankan bau pesing, ya. Bau hasem saja kita nggak enak. Nah, begitu ya. Sederhananya begitu, biar nggak salah paham. Ini karena banyak yang salah paham nih. Dikira saya larang makan jengkol pete, dikira saya larang ngerokok. Enggak, silakan aja, itu hak Anda. Ya. Nah, begitu ya. Yuk kita berdoa. Ya, Allahu Akbar. Ya. Ini judulnya agak sedikit nyeleneh, tapi bermanfaat insya Allah. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik alaihi.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil wa taqdilana biha jamil hajat wa takhruna biha jamil tarfana biha innaka wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsiran bi rahmatika ya arham. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud wa ya qadiyal hajat istajib du'ana bi qabulid du'ana qadi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha Allahumma ighfir lahum warhamhu khususan ila ruhi man ajazani ki haji khususan ustazuna ki Haji Muhammad Arifin, ustazuna ki Haji Muhammad Abdul Ghani, Zaini bin Abdul Ghani, Abagur Sekumpul, ustazuna ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk ruqyah. Ya, yang yakin ya. Yang enggak yakin enggak usah ikut. Ya, keluar aja dari ruangan ini enggak apa-apa ya. Kita minta sama Allah ya, yang yakin saja ya. Ya. Modal kita cukup yakin saja, insya Allah Allah sembuhkan penyakit kita. Lahiriah batiniah kita. Segala penyakit yang ada di tubuh kita. Yang tampak, yang tersembunyi. Yang lahir, yang batin. Yuk. Biniatis sifat. Semuanya ya Allah. Tanpa terkecuali ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya sabas sihr wal waswas wa tasamtu bika ya Allah ya Allah. Bihaqqil khadri wal yasbaki ka hiji mahijin ka haji mahjuj marmah juj marmah ka ijin jajrin wa bihaqqiha mu'in haji ajrin jasim mahmad tasamtu bika misal jin wa mahadatus sayatin wa asbah wa bika min kadal baki ajin rasul baki ayan salahin ihfit min jamil bala wal khawf ka isa musa ya man la bidayata wala nihayata wa tasamtu bika min saljin wa bisir kiratu sekute ka semisa ngaji ya man laika sa kami sayus wa ya ni'mal maula ya saya sunur wa lakin wa nunasilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil alladzi khalaq alladzi khalaq wa yasabbu falakas wa idku bi khana fala radil Allahumma ya syafi ya syafi ya syafi ma'afi makafi kasya wa kafi ibnu matika semuanya tanpa terkecuali min syarri wajil su'al wal jinn barsul jizami ma'ah. Nama yastajibul ladzina yasma'una mauta ya nama yastajibul ladzina mauta ya nama yastajib Allahumma dafani kul hamaga min kama tasyabaki la ilaha wa yamsakallahu min falakasi fala illahu nikum khairu fasayakfikahumullah fasayakfikum minal abdi zalil asim ilal malikil kabiri jabari qahari ghafar ladzi la ilaha illahu rabbi anni masanad duru anta rabbi fasayakfikahumullah a'udzu bi kalimatillahi tammati a'udzu bi kalimatillahi tammati a'udzu bi kalimatillahi tammati Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai Hunazilan mutafarikatan minatil kadiyah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bi barakal Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya Allah. Sembuh semuanya ya. Sembuh semua, sembuh. Ya Allah. Yuk. Yang terakhir, kita minta kepada Allah. Allah lunasi hutang-hutang kita semua. Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah. Terus aminkan ya. Ikutin doanya seperti biasa, ya, yang sering kita panjatkan. Namun ini waktunya beda, ini waktu mustajabnya berdoa, maka penuh keyakinan Allah ijabah doa kita. Allah lunasi hutang-hutang kita. Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah, bagaikan air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Yuk ikutin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Hanan, ya Allah, ya Manan, ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni, Aghnina, ya Allah, Aghnina, ya Allah, Aghnina, ya Allah, ya Allah, ya Razak, Zul Quwwatil Matin, Urzuqani, ya Allah, Urzuqani, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agna fadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhli wa a'udzubika rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal marqa wa inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allahumma barik lana fi auladina, fi azwajina, fi abaina, fi ummahatina. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Yuk sama-sama santri. Wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Minta sama Allah ya. Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Engkau lunasi hutang-hutang kami semua ya Allah. Engkau berikan kami rezeki yang berlimpah ruah bagi azam yang tidak akan habis-habisnya ya Allah. Engkau berikan kami rezeki berupa harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Engkau berikan kami kenikmatan hidup ya Allah. Engkau mudahkan segala kesulitan kami. Engkau angkat derajat kami ya Allah. Engkau berikan kami anak keturunan. Engkau berikan kami jodoh yang soleh dan soleha ya Allah. Dan Engkau lindungi kami dari semua mara bahaya, balak, bencana dan musibah ya Allah. Yuk aminkan terus. Bayangkan besok hutang kita lunas. Bayangkan besok kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, yang tak pernah diduga, yang tak pernah disangka-sangka. Yuk kita berafirmasi positif. Pasti ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan kami rezeki yang berlimpah ruah berupa uang miliaran masuk ke rekening kami ya Allah. Yuk afirmasi. Terima kasih ya Allah. Engkau telah lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan kami anak, keturunan, istri, suami yang soleha ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau bahagiakan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau lindungi kami dari segala mara bahaya, balak, bencana dan musibah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau bimbing kami di jalan-Mu terus ya Allah. Ya Allah terima kasih ya Allah.
Engkau sembuhkan kami dari segala penyakit. Yuk yang sedang sakit, ucapkan, terima kasih ya Allah, Engkau sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau hadirkan pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Yuk yang asetnya belum laku-laku, terima kasih ya Allah. Engkau hadirkan pembeli tanpa tawar aset kami ya Allah, rumah, gedung, hotel, rumah sakit, apapun itu, tanah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususon hajati. Wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ayah bunda yang sudah mengikuti munajat Gedor Pintu Langit bersama motivator Gedor Pintu Langit Al-Fakir Aris Alwi. Insya Allah segala doa, impian, hajat, cita-cita kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan, terkabul segala hajat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya. Terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Sampai ketemu di jam 5.15 setiap hari melalui live streaming TikTok dan Facebook. Ya. Jantung Al-Waqiah. Dengan jantung Al-Waqiah menjadi asbab terkabulnya doa kita semua. Yuk, yang penasaran dengan jantung Al-Waqiah ikuti terus live streaming di TikTok dan Facebook Aris Alwi. Insya Allah sama-sama kita belajar membaca jantung Al-Waqiah. Barakallahu fikum. Qabul segala hajat. Ya, ana uhibbukum lillahi ta'ala jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yuk perbanyak istighfar ya. Oh ya, informasi tambahan. Alhamdulillah kita sudah punya 1 ekor sapi untuk kita potong nanti di daerah pelosok Jambi. Dan alhamdulillah juga kita sudah punya 15 tarbiyah kambing. Ya, bukan kambingnya 15 orang tarbiyah. Berarti 15 itu 7,5 juta. Berarti dapat berapa itu kambing? 2 ekor kambing tuh. Ya. Dan bagi saudara-saudaraku yang ingin ikut serta untuk tarbiyah kambing, tarbiyah sapi dan maupun kurban sapi, kurban kambing, silakan hubungi admin kami atau hubungi saya langsung ya. Untuk tarbiyah kambing itu 500, untuk tarbiyah sapi itu 2 juta, dan untuk kurban kambing sendiri itu 3 sampai 4 juta, dan untuk sapi per orangnya 3,5 ya. Pasti ada jalannya, selama ada niat pasti Allah berikan kita jalan sehingga kita bisa ikut kurban atau ikut merasakan kurban alias tarbiyah kurban ya. Masya Allah, syukuran ya. Masya Allah, sehat selalu semuanya. Yuk banyakin istighfar ya, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim.